Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Selamat pagi semuanya, selamat berlibur juga, terutama yang lagi merayakan hari Natal. Gimana caranya? Lancar. Yap, sambil libur santai, UFC 300 terus jadi bahan omongan para pecinta UFC. Karena katanya Dana White akan membuat event UFC 300 ini menjadi event UFC terbesar yang pernah ada. Nah, kalau ngomongin event UFC terbesar yang pernah ada, maka ini udah bicara soal lintas generasi. Sejak 2021, UFC mulai sering bikin event UFC berangka, di mana perebutan sabuk juaranya itu bukan cuma satu, tapi dua. Jadi nggak menutup kemungkinan UFC 300 ini bisa menjadi 3 perebutan sabuk juara. Dan isunya ada beberapa fighter yang comeback. Dan juga dimana kebetulan event UFC 300 ini terjadi bukan di bulan puasa, maka bisa jadi para fighter muslim terbaik akan bertarung di event ini. Jadi fighter seperti Khamzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov, Kamaru Usman, Islam Makhachev bisa fight di UFC 300. Karena Kamaru Usman pernah menyampaikan keinginannya untuk rematch dengan Khamzat Chimaev melalui akun Instagramnya. Tapi gue rasa Khamzat Chimaev nggak akan mau buang-buang waktu melakukan pertarungan berbahaya seperti itu. Ya ngapain lawan Usman lagi? Yang kemarin aja bikin patah tangan. Dan kalaupun nanti Khamzat menang lagi, ranking Khamzat juga nggak ngaruh. Maka Khamzat Chimaev lebih berminat untuk menyenggol Israel Adesanya, dimana padahal ranking Khamzat Chimaev dan Adesanya terlalu jauh. Tapi karena yang namanya ngebet banget pengen juara, Khamzat Chimaev langsung nantang Adesanya supaya bisa langsung title shot jika menang melawan Adesanya. Tapi Adesanya nggak meresponnya. Adesanya justru lebih berharap melawan Alex Pereira lagi. Dan Alex Pereira juga berharap Adesanya mau melawannya, tapi di kelas light heavyweight. Karena ya Alex Pereira kan seorang juara di kelas light heavyweight. Ya kali malah ke kelas middleweight melawan fighter yang bukan seorang juara lagi. Jadi UFC 300 bakal sangat mewah dengan adanya pertarungan Alex Pereira trilogi dengan Israel Adesanya. Karena kebetulan juga skor mereka sekarang adalah 1-1, di mana Adesanya menang 1 kali dan Alex Pereira juga menang 1 kali dari Adesanya, khususnya di MMA ini. Dan seperti biasa, event ini kurang seru kalau nggak ada bintang dari kelas lightweight. Nah, salah satu bintang dari kelas lightweight yaitu Dustin Poirier juga berminat untuk bertarung di UFC 300, di mana Dustin Poirier menawarkan diri untuk melawan rival lamanya yaitu Nate Diaz di UFC 300 tahun depan dengan berkata, "Jangan takut kawan." Dustin Poirier dan Nate Diaz telah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, tetapi pertarungan tersebut selalu luput dari perhatian fans selama bertahun-tahun. Pasangan ini awalnya dijadwalkan untuk saling berhadapan di UFC 230 pada November 2018. Namun dibatalkan setelah Dustin Poirier mengalami cedera. Dan dapat dikatakan bahwa 5 tahun yang lalu pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang menarik ketika keduanya sudah semakin dekat dengan titik pertarungan terbaik mereka. Poirier lebih vokal dibandingkan Nate Diaz dalam hal pemesanan ulang, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dan mengklaim bahwa dia bahkan telah menerima pertarungan tersebut beberapa kali, namun Nate Diaz menolaknya. Dustin Poirier pun berkata, "Pertarungan ini telah ditawarkan kepada saya 2 kali pada tahun ini, dan saya telah menerimanya. Ini tidak seperti saya sedang mengejar Nate Diaz. Jangan telepon saya dan minta saya berkelahi dengan orang itu. Saya tidak tahu, mungkin dia tidak bisa menyelesaikan kesepakatan. Di pihak saya sudah menerimanya 2 kali sekarang, tahun ini. Saya telah menyaksikan Nate Diaz bertarung sejak saya tinggal di rumah ibu saya, bertarung di Spike TV. Saya sudah lama menjadi penggemarnya. Jika dia meninggalkan UFC, tapi saya tidak pernah menyentuh dagunya, itu sangat menyebalkan." Nah, Nate Diaz tiba-tiba membuat cuitan soal UFC 300 dengan berkata, "UFC 300 akan ketat, tapi tidak ada yang bertarung." Maka sebagai fighter yang ngapet banget mau ngelawan Nate Diaz, maka Dustin Poirier menjadi orang pertama yang merespon cuitan Nate Diaz, di mana Dustin Poirier berkata, 5 ronde, jangan takut kawan. Yap, tentu bukan Nate Diaz namanya kalau fight cuma 3 ronde doang. Bahkan saking spesialnya Nate Diaz, walaupun pertarungannya dengan Leon Edwards bukan perebutan sabuk juara, tapi UFC membuat pertarungannya Nate Diaz yang harusnya cuma 3 ronde dibuat jadi 5 ronde. Dan Dustin Poirier biasanya justru di tiap rondenya malah tambah kuat. Jadi pastikan seru abis kalau Nate Diaz akhirnya fight dengan Dustin Poirier. Kenapa? Karena bisa jadi justru Nate Diaz yang menang. Karena Nate Diaz ini unik. Walaupun sering kalah, nggak konsisten, hampir nggak pernah punya ranking di UFC, tapi justru bisa menang melawan seorang double champ sekelas Conor McGregor. Dan juga bahkan hampir bisa mengalahkan seorang Leon Edwards.
Dan tentu yang berminat melawan Nate Diaz bukan hanya Dustin Poirier doang. Pasti ada saja yang berminat. Nah, salah satu fighter yang berminat melawan Nate Diaz adalah Michael Chandler. Nah, kocak kan? Ya gimana nggak kocak, Michael Chandler jelas-jelas masih terikat kontrak untuk fight dengan Conor McGregor. Bahkan sampai dibuat event The Ultimate Fighter, di mana Conor dan Chandler adalah pelatihnya. Tapi lama-kelamaan rupanya Michael Chandler muak juga. Melihat pertarungannya dengan Conor McGregor tak kunjung juga terlaksana. Maka Michael Chandler menyenggol fighter lain. Nah, kali ini fighter yang disenggol Michael Chandler adalah Nate Diaz. Karena memang hampir semua fighter besar pernah Chandler hadapi, seperti Charles Oliveira, Tony Ferguson, Justin Gaethje, dan Dustin Poirier. Michael Chandler adalah penantang ranking 5 kelas lightweight saat ini. Telah absen sejak November tahun lalu, bertarung hingga akhirnya kalah dalam ronde ketiga dengan kekalahan kuncian rear naked choke dari Dustin Poirier dalam pertandingan keduanya di UFC 281 di Madison Square Garden. Adapun Nate Diaz, veteran Stockton itu, meninggalkan UFC pada bulan November tahun lalu secara resmi setelah menyelesaikan kewajiban kontraknya setelah kemenangan submisinya di UFC 279 atas mantan juara interim yaitu Tony Ferguson, dan dikaitkan dengan comebacknya di UFC 300 tahun depan. Sebagai bagian dari comeback besar-besaran, maka Nate Diaz mengklaim dia ingin berkompetisi dalam kartu tersebut. Namun sejauh ini yang dia tahu saat ini belum ada lawan yang cocok untuknya. Nah, Michael Chandler menawarkan diri untuk melawan Nate Diaz, dan Michael Chandler pun mengklaim dia akan mematahkan rahang Nate Diaz jika mereka bertarung. Pegang erat-erat, kata Michael Chandler kepada Nate Diaz di akun X resminya. Saya ingin sekali mematahkan rahang Anda. Banyak hal yang masih belum jelas dengan mantan fighter yang menyamar sebagai petarung sungguhan. Tapi gue rasa Nate Diaz nggak akan mungkin mau melawan Michael Chandler karena secara histori mereka nggak ada masalah apa-apa. Sedangkan dengan Dustin Poirier, Nate Diaz pernah hampir bertarung. Lagi pula, banyak yang meyakini bahwa UFC 300 dirancang untuk Conor McGregor seorang, sehingga sudah pasti pertarungan McGregor dan Chandler tidak mungkin tidak terjadi. Lagi pula, Conor McGregor pun berkata, "Beri saya pertarungan. Seharusnya bulan April dan sebelumnya seharusnya bulan Desember. Saya menunggu, dan saya menunggu. Kesabaran saya mulai menipis." Nah, itulah obrolan kita pagi ini. Selamat berlibur, sekian dan terima kasih.